Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita. Tentunya menghidupkan kita bukan hanya menghidupkan jasad-jasad kita. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hakikat kehidupan, Allah senantiasa tidak menyinggung kehidupan yang dimaksudkan adalah kehidupan jasad seseorang. Tapi yang terutama yang Allah singgung adalah kehidupan pada hati seseorang, kehidupan pada iman seseorang. Karena kata para ulama, man la imana lah, la hayatalah. Barang siapa yang tidak memiliki keimanan, maka tidak ada kehidupan baginya. Maka dari itu para ulama terdahulu mereka takut kalau keimanan itu tercabut dari dalam dirinya, kalau kebaikan itu sudah tidak condong pada jiwanya, maka mereka lebih menginginkan kematian. Dan di kematian mereka takut kalau keimanan itu tidak tertancap. Maka dari itu di antara yang diingatkan oleh Allah, sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita tadi, tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, seandainya Engkau mengakhirkan sedikit saja dari waktu untuk Engkau tidak menjemput kematianku, saya akan menjadi orang saleh dan termasuk orang-orang yang bersedekah. Kemudian di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang ni'atul mufsidati fil ukhuwah, 100 sebab yang merusak persaudaraan. Yang alhamdulillah kita sudah masuk ke sebab yang 91. Kata penulis, ada musyafa'atulah, seseorang enggan, seseorang tidak menghadirkan syafaat. Syafaat adalah mediasi atau pertolongan kepada saudaranya. Mungkin dia karena kaku, ya, tidak ada diskusi. Entah karena saudaranya ada hajat, dia tidak perhatikan hajat saudaranya, padahal dia bisa membantu hajat saudaranya. Ataukah komunikasi yang bagus, yang mengakhirkan saudaranya terbahagiakan dengan komunikasinya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla kabarkan, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang melakukan mediasi yang baik, pertolongan yang baik, maka kebaikan baginya, kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Tapi barang siapa yang enggan, tidak ingin, tidak melakukan syafaat, memberi mediasi atau pertolongan, atau bahkan dia memberikan keburukan, maka keburukan baginya. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang dianggap dengan turjumanul Quran, ahlinya ahli Quran, penerjemahnya Al-Quran, yang kata Ibnu Abbas, innallaha ibadan yastarihun nasa ilaihim. Sesungguhnya ada dari hamba-hamba Allah yang manusia beristirahat dengannya. Artinya dengan keberadaan orang ini, orang terasa lapar dengan keberadaannya. Manusia teristirahatkan disebabkan terhindarnya manusia dari keburukan. Fi qada'i hawaijihim wa idkhalis sururi alaihim. Dengan keberadaan saudaranya ini dia teristirahatkan dengan selesainya hajat-hajat saudaranya, atau memasukkan kesenangan-kesenangan di dalam hatinya. Ini yang diinginkan. Inilah hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Ulaika humul aminun
Kata Ibnu Abbas, inilah orang-orang yang beriman min ada, dan dia aman min adabillahi yaumal qiyamati, dari azab Allah di hari kiamat. Kemudian tentang kisah Nabi Yusuf, di antara orang yang bagus mediasi dan bagus pertolongannya kepada saudaranya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si qubatan ta'kulu at-tayr na'bina bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Ketika ada dua orang pemuda yang masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf, minta ditakwilkan mimpinya. Kenapa dia pergi ke Nabi Yusuf? Karena dia tahu karakter Nabi Yusuf orangnya bisa ditemani mediasi. Orangnya selalu menolong, minimal menolong dari takwil mimpi yang dia bermimpi padanya. Yang satu mimpi baik, yang satu mimpi buruk. Yang akhirnya Nabi Yusuf memberikan kelapangan, memberikan mediasi yang baik. Ini karakter para nabi. Inilah yang diinginkan dari kalangan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin bukan kaum yang kaku, kaum yang tidak memperhatikan hajat saudaranya, karena tidak memperhatikan kebutuhan kaum saudara yang lain, kaum muslimin yang lain. Itu diantara sebab yang merusak persaudaraan. Dan kata At-Tuhaq dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya kata pemuda ini, sesungguhnya kami telah melihat dirimu dari diantara orang-orang yang baik. Kata beliau, makana ihsan qal kana idza marada insanu fi sijni qama alayhi. Dari mediasinya Nabi Yusuf adalah ketika saudaranya sakit di dalam penjara, maka dia mengurusnya. Wa idza istahja jama'alah, kalau dia memiliki hajat, ya dia berusaha untuk selesaikan hajatnya. Wa idza daqa alaihi makan wassa'alah, dan ketika sempit tempatnya, mungkin karena sempat tempat tidurnya, dia berikan kelapangan. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik di pelajaran subuh kali ini, bahwasanya di antara yang bisa merusak persaudaraan karena tidak adanya mediasi, diskusi yang baik atau pertolongan yang baik kepada saudara kita, padahal kita mampu melakukannya. Kemudian yang kedua, al-audu bil hibah, seseorang mengambil kembali apa yang telah dia berikan. Tentunya mengambil kembali dari apa yang kita diberikan ini bisa memunculkan sifat benci. Karena kenapa? Ya, kalau kita istilahnya lebar makin asaraya sering. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Seseorang ketika telah memberi sesuatu kepada saudaranya, maka itu sudah menjadi hak saudaranya, kecuali atas orang tua kepada anaknya, atau seseorang yang ingin memberikan sesuatu dengan syarat. Misalnya, saya akan berikan pulpen ini kalau kamu kasih saya buku itu. Kalau dia tidak dikasih buku, dia tidak apa-apa, dia tidak kasih itu pulpen. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, tentang ada dua pengecualian. Yang pemberian itu dibolehkan seseorang mengambil kembali, yaitu atas seorang anak yang telah diberikan oleh bapaknya, tapi bapaknya mengambil kembali, atau seseorang yang mempersyaratkan pemberiannya, yang kalau tidak dipenuhi syaratnya dia tidak berikan. Dan ini selaras dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperumpamakan orang yang memberi dan dia mengambil kembali pemberiannya, maka seperti seekor anjing yang telah makan kemudian muntah, kemudian dia menjilat kembali muntahnya. Kemudian yang 93 bisa merusak persaudaraan, tasghirul khat, seseorang memalingkan pipinya kepada saudaranya, entah karena dia remehkan atau karena dia tidak menginginkan sesuatu dari saudaranya. Kemudian yang ke-94, ada munusratihi, seseorang tidak menolong saudaranya. Kemudian yang ke-95, tentunya di sini yang diinginkan yang menolong saudara adalah menolong saudara ketika dia terzalimi atau ketika dia berlaku zalim. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzur akhaka zaliman aw madluman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu
Entah dia berlaku zalim atau dia dizalimi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu kalau dia dizalimi, misalnya dia dipukul, kita bisa tolong. Tapi bagaimana yang dimaksudkan kalau dia berlaku zalim? Bagaimana cara kita menolong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tan'a'u minadz-dzulm. Engkau menahannya dari kezaliman. Jadi menolong ada dua. Menolong supaya dia tidak dizalimi, atau menahan seseorang agar dia tidak melakukan kezaliman. Kemudian yang terakhir yang bisa merusak persaudaraan, at-tashabba'u bima lam yu'ta. Seseorang merasa kenyang dengan sesuatu yang dia tidak diberi padanya. Entah dia yang merasa senang dengan pujian, padahal pujian itu tidak berhak baginya, ataukah dengan segala hal. Maka dari itu kata Aisyah radhiyallahu anha, inna imra'atan qalat ya Rasulullah, aqulu inna zawji a'tini ma lam yu'tini. Ya Rasulullah, apakah saya bisa mengatakan sesuatu yang saya bicarakan kepada teman-teman saya, bahwa suamiku memberikan ini, padahal suamiku tidak memberikan itu. Jadi dia supaya dipuji oleh temannya bahwa suaminya baik, suaminya senantiasa memberikan sesuatu, padahal dia tidak diberi. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabidhi thawbizur. Sesungguhnya orang-orang yang memakai pakaian kekenyangan, merasa bahwa ada sesuatu pada dirinya, padahal dia tidak diberi, maka seperti orang memakai pakaian, dua pakaian, yang pakai dua pakaian itu adalah pakaian kedustaan. Intinya yang diinginkan oleh penulis bahwasanya ada 5 sebab yang bisa merusak persaudaraan. Yang pertama, seseorang tidak adanya mediasi, tidak adanya memperhatikan pertolongan hajat-hajat saudaranya padahal dia mampu. Kemudian yang kedua, mengambil kembali pemberian yang telah dia beri. Ini diperkecualikan pada 2 hal, seorang bapak kepada anaknya atau seorang yang mempersyaratkan pemberiannya. Kemudian yang ketiga, seseorang memalingkan pipi dari saudaranya. Dan yang keempat, seseorang tidak menolong saudaranya, entah dia yang terzalimi atau yang berlaku zalim. Kemudian yang terakhir, seseorang merasa kenyang dari apa yang dia tidak diberi padanya. Entah dia merasa kenyang dengan pujian, dengan gaya hidup yang seakan-akan gaya hidup orang kaya, padahal dia miskin. Ini seperti orang yang kata Nabi berpakaian dengan 2 pakaian, yang 2 pakaian itu tidak cocok baginya, sehingga bukan memperindah dirinya, akan merusak, akan memperjelek, akan membebani dirinya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai sesuatu yang seperti itu. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.